Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Hisya Mustika Dwi Susanto dari Prodi PGSD kelas C. Saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 7 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praktis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kehadiran kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berupaya menanamkan sikap kepada warga negara Indonesia umumnya dan generasi muda bangsa Indonesia khususnya agar memiliki wawasan dan kesadaran rasa cinta tanah air sebagai perwujudan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Memiliki wawasan dan penghargaan terhadap beraneka ragam masyarakat Indonesia sehingga mampu berkomunikasi baik dalam rangka memperkuat integrasi nasional. 3. Memiliki wawasan, kesadaran, dan kecakapan dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dan peran sertanya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berdasarkan pemahaman politik, kebangsaan, dan kepekaan, mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang dimana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa, kepribadian mahasiswa, dan akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, penentuan, dan akhirnya memutuskan prinsip diri. Negara masyarakat masa datang diperlukan ilmu yang cukup dan mendukung kokohnya pendirian suatu negara. 2. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk selalu terciptanya keselarasan dan persatuan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional juga dikatakan sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi nasional dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek politik atau integrasi politik, aspek ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis, aspek sosial budaya, integrasi antar budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan sifat karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara.
Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. 1. Faktor objektif. 2. Faktor subjektif. 3. Faktor primer. 4. Faktor pendorong. 5. Faktor penarik. 6. Faktor reaktif. Jenis-jenis integritas nasional. Identitas nasional. 1. Identitas fundamental, instrumental, dan 3. Identitas alamiah. 4. Nilai dan formal konstitusional. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan atau menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun, dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Nilai konstitusi yaitu 1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka, konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.